lalu, tepatnya 17 Agustus, Indonesia merayakan kemerdekaannya yang ke-79. Sudah tua, sudah berumur, tapi bersyukur Tuhan memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita. Demikian juga setiap kita juga adalah orang-orang yang merdeka, dimerdekakan oleh keselamatan dari Tuhan Yesus. Katakan, aku orang merdeka. Aku orang merdeka. Katakan ke sampingnya, kamu orang merdeka juga. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mempersilahkan Bapak Ibu sejenak untuk bersaat teduh. Terima kasih Tuhan Yesus.
untuk memuji Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Kasih tos kanan kirimu, katakan shalom. Haleluya. Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Amin.
Menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita butuh firman-Nya, kita butuh kasih-Nya, kita butuh tuntunan Tuhan untuk menjalani hidup ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu
pendengar-pendengar-Mu yang baik, boleh menjadi pendengar-pendengar-Mu yang siap, membuka hati kami untuk firman-Mu boleh berbicara dan bekerja. Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Merdeka. Merdeka. Haleluya. Orang-orang yang dapat beribadah adalah orang-orang yang merdeka. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, patut kita bersyukur hari ini, ya. Kalau kita hari ini masih bisa beribadah, melangkahkan kaki, naik motor, naik mobil, naik Gojek, ya, Grab, untuk pergi ke tempat ibadah untuk beribadah, itu adalah kasih karunia. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kenapa? Ada kalanya orang itu tidak bisa beribadah ke gereja, dan ada kalanya orang itu sangat rindu untuk datang ke gereja. Aku udah lama banget gak ibadah di gereja, ya kan? Tapi kita yang punya kesempatan untuk pergi ke tempat ibadah, kita bisa berkata, Tuhan terima kasih kakiku bisa untuk berjalan. Amin. Tuhan terima kasih badanku sehat. Jangan nanti kalau sudah mulai legrek, tahu legrek? Legrek itu sudah mulai turun mesin, kita nggak bisa kemana-mana, kita rindu ibadah, sampai harus panggil-panggil, ayo nyanyi di rumah, ya kan? Mumpung hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dengan kondisi sehat, kita bersyukur saudaraku yang dikasih. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini masih tetap berbicara tentang beribadah. Katakan beribadah. Beribadah. Ya, orang-orang yang beribadah itu orang-orang yang bisa bersyukur, Bapak Ibu. Ya kan? Tidak ada ceritanya orang yang bersyukur kepada Tuhan malas beribadah. Ya. Kalau kita berani bersyukur kepada Tuhan, bisa bersyukur kepada Tuhan, dapat bersyukur kepada Tuhan, itu ciri utamanya dia senang sekali beribadah. Kenapa? Kecintaannya kepada Tuhan itu terbukti. Ya, apa yang kita katakan, I love you Tuhan, aku mengasihimu Engkau Tuhan, ya, itu terbukti dengan tindakan kita. Makanya firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Kalau mengacu kalimat ini Bapak Ibu, ada kalanya Tuhan itu tidak bisa ditemui. Mengapa? Mengapa? Terlambat. Terlambat. Ya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kan Tuhan kita itu Allah beserta kita, Immanuel, ya, Tuhan beserta dengan kita. Tapi ayat ini berkata, apakah ini sesuatu yang bertentangan dalam firman Tuhan? Ya kan? Apakah ini bertentangan? Alkitab mengatakan salah satu sisi Allah kita itu Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Salah satu sisi ini mengatakan bahwa berserulah kepada selama Ia dekat. Apakah ada kalanya Ia jatuh? Ia jatuh apa Ia jauh? Jauh. Ya. Berserulah kepada selama Ia dekat. Saudara yang dikasih, ingat dalam kisah perjanjian lama bahwa Roh Allah itu meninggalkan Saul. Ya kan? Perhatikan baik-baik, dalam perjanjian lama Roh Allah itu meninggalkan Saul. Kenapa Roh Allah itu meninggalkan Saul? Karena Saul
sudah mulai meninggalkan Tuhan. Walaupun dalam perkataan sehari-hari sering berkata Tuhan, Tuhan, tapi ia sudah meninggalkan Tuhan. Maka di situ Roh Allah meninggalkan Saul. Nah, apa yang membuat Roh Allah meninggalkan Saul? Saul sudah melakukan pembangkangan, pemberontakan, meninggalkan Tuhan, menyembah Allah lain. Artinya, yang membuat kita dengan Tuhan itu jauh adalah dosa dan pelanggaran kita. Ya, itu tertulis di mana? Yesaya pasal yang ke-59. Yang membuat hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi jauh karena pelanggaran kita, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, beribadah, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang mengklaim hidupnya dekat dengan Tuhan, tapi tidak senang beribadah. Banyak orang mengklaim dirinya itu orang yang percaya kepada Tuhan, tapi bolong-bolong ibadahnya dengan alasan apa saja, ya kan? Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kekristenan kita, beranikah kita berkata, Tuhan, ini aku, ini hidupku, Tuhan, ya kan? Kalau saudara yang jadi Tuhan, bilangnya apa? Friend. Ya, kita sering ngomong, aku mengasihi kau Tuhan, tapi ibadah aja malas-malasan, ibadah aja bolong-bolong. Nah, saudaraku, kata beribadah itu tercatat dalam Alkitab, dimulai dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu ditulis berulang-ulang. Artinya apa? Sesuatu yang ditulis berulang itu sesuatu yang penting, saudaraku yang dikasih Tuhan. Beribadah itu mencari Tuhan. Di manakah kita mencari Tuhan, saudaraku? Seringkali orang berkata mencari Tuhan kan tidak harus di gereja. Terus di mana? Di mana loh? Mencari Tuhan tidak harus di gereja. Lalu di mana? Di mana-mana ada. Di mana-mana Tuhan ada. Ya. Tidak perlu ke gereja. Perlu. Nah, kalau perlu, saudaraku yang dikasih, ingat baik-baik Bapak Ibu. Anak-anak kita, saudara yang punya anak, ya, anak-anak kita itu memiliki daya ingat, daya rekam yang tajam. Apa yang kita lakukan sebagai orang tua itu akan direkam oleh anaknya. Jadi kalau dalam dunia digital ada rekam jejak digitalnya. Apa yang dilakukan oleh kita sebagai orang tua akan direkam. Apakah ibadah itu dianggap perlu, penting, mendesak, atau ya kalau ada kesibukan yang lain, ibadah itu bisa dikesampingkan, ya. Maka itu yang akan diingat oleh anak-anak kita. Oh, nggak apa-apa kok, kata papi, lebih baik kamu ikut kegiatan ini dulu aja, ibadah besok minggu lagi. Ya, kata ibu, gak apa-apa, kamu libur dulu ibadahnya. Ya, itu yang akan direkam oleh anak. Jadi apa yang dianggap penting, yang pernah diucapkan oleh orang tua, itu akan diingat seumur hidup. Ya, kita percuma memberikan nasihat kepada anak kita karena kita sudah memberikan teladan keputusan bahwa ibadah itu tidak penting. Kenapa? Karena sudah dikasih contoh. Mau kasih nasihatku berbusa-busa, kamu harus rajin ibadah. Lah wong yang ngasih nasihat rajin ibadah aja bolong-bolong ibadahnya, menganggap sesuatu di luar sana lebih penting. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Tugas saya sebagai hamba Tuhan itu cuma mengingatkan, tidak bisa memaksa.
Kalau saya sudah mengingatkan, tugas saya selesai sebenarnya. Iya. Berserulah kepadanya selama ia berkenan. Tugas saya itu mengajak, ayo datang ibadah. Ayo kita berseru, mendekat kepada Tuhan. Itu respon tergantung orang yang mau mendengar. Diajak, namanya juga ajakan. Diajak boleh menolak, boleh tidak. Tapi firman Tuhan berkata, beribadahlah kepada Tuhan. Itu perintah. Ya kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mencari Tuhan ketika kita beribadah itu dalam Yesaya 55 ayat ke-7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Artinya apa? Ada pertobatan. Ya, orang fasik itu orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi ketika dia mengenal Tuhan, ia mencari Tuhan. Salah satu tandanya adalah dia datang beribadah. Tidak bisa lagi dipakai kata alasan, beribadah bisa di mana saja. Ya, di bawah pohon kayu besar. Apakah itu juga beribadah? Di lapangan yang luas, apakah itu juga beribadah? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kan ada tempatnya, saudaraku ya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi meninggalkan kejahatan yang sudah ada dalam dirinya. Apa kejahatan yang ada dalam diri kita itu, Bapak Ibu? Pikiran kita merencanakan, oh besok minggu aku gak usah ibadah lah, aku mau pergi. Itu rancangan. Dalam rancangan aja udah jahat. Mau meninggalkan Tuhan. Kejahatan yang direncanakan, hukum pidananya itu berlapis-lapis. Bapak Ibu kalau paham hukum, ya kan? Kejahatan yang direncanakan itu hukumnya berlapis. Berlapis itu tidak hanya satu pasal. Nah ini orang jahat meninggalkan rancangannya. Artinya ketika kita beribadah, kita mencari Tuhan, kita meninggalkan rencana-rencana jahat kita. Saudaraku, kalau saya boleh punya rencana jahat, saya akan pasang di mimbar ini orang-orang yang akan berkhotbah. Untuk apa? Menggantikan saya. Saya cari obyekan di luar sana, cari orderan di luar sana, saya cari angpau di luar sana untuk kehidupan saya dan istri saya. Ya, kenapa? Karena ini akan terjadi ketika kita sudah meninggalkan rancangannya dan kita mencari Tuhan. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Namanya kembali kepada Tuhan itu datang beribadah. Saudara yang dikasih Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Perhatikan baik-baik, maka dia akan mengasihaninya. Artinya apa? Kita itu bukan orang yang layak sebenarnya di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengasihaninya, mengasihani kita. Walaupun kita hari ini yang seperti ini merasa percaya diri, sebenarnya kita hidup itu karena belas kasihan Tuhan. Terima kasih, aku hari ini sehat bisa melayani. Aku hari ini sehat, aku bisa beribadah. Itu karena belas kasihan Tuhan. Kalau tidak, bukan karena belas kasihan Tuhan, wah bahaya. Ya. Terus, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Memberi pengampunan. Kita yang kalau dikumpulin ya, kalau kita kumpulin ya, dosa kita itu anggap aja seperti makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore, ya kan? Anggap aja itu minimal kita dianggap orang baik, ya, dianggap orang baik. 3 kali sehari melakukan pelanggaran, melakukan dosa. Oh, saya nggak pernah melakukan pelanggaran. Saya akan buktikan, ya. Ketika kita tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, itu sudah berdosa. Berarti nggak baca Alkitab lagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, di sini kita datang bukan karena kita orang baik. Kita datang beribadah karena kita ingin mencari Tuhan. Supaya apa? Mendapatkan belas kasihan Tuhan, mendapatkan pengampunan Tuhan dengan limpahnya. Carilah Tuhan selama ia dapat ditemui.
Ya, kembali ke atas. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Bersyukur dan bersyukur. Ya, saya cuma mengajak saudara untuk bersyukur kepada Tuhan. Orang yang bisa bersyukur itu gampang sekali diajak untuk beribadah. Kenapa? Tahu bahwa hidup kita karena belas kasihan Tuhan, saudara. Lebih mudah mana mengajak orang datang beribadah dengan mengajak orang makan? Makan ya. Ayo kita makan barbecue. Pakai hari Minggu jam 10 tepat. Jam 9 udah datang. Tapi ketika ibadah jam 10 tepat, jam 10:15 baru masuk. Ternyata lebih gampang mengajak orang makan daripada ngajak orang ibadah. Saudara, kalau saudara pergi ke kondangan, saudara takut terlambat acaranya. Betul? Saudara pergi ke Raja Wali nonton film di bioskop, sebelum jam tayang saudara sudah masuk. Betul? Saudara datang beribadah jam 10, saudara datang jam berapa? 10 ngepres. Jujur banget. Nah, ini yang menganggap bahwa, oh Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Itu cuma manis di bibir, saudara, ketika itu. Menyanyi itu gampang ya. Apalagi nangis sambil nangis. Aduh Tuhan, terima kasih. Keluar dari gereja sudah marah-marah, saudaraku. Keluar dari gereja sudah mulai manusia lamanya keluar, ya kan? Apalagi kalau nanti di jalan, ya kan? Apa-apa ya kan? Sama Pak kita kalau di jalan begitu, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mencari Tuhan, beribadah itu mencari Tuhan. Baik. Selanjutnya saudaraku, beribadah itu ya menerima janji Tuhan. Yang kedua, menerima janji Tuhan. Yang pertama, beribadah itu mencari Tuhan. Jadi kalau kita rindu mencari Tuhan, ya kita datang beribadah. Kalau kita rindu menerima, mendengar, memahami apa yang pernah Tuhan janjikan dalam hidup, kita belajar ya untuk datang kepada Tuhan itu ya dengan mempersiapkan diri baik-baik. Saudaraku, bayangkan kalau pendeta saudara tidak mempersiapkan diri dalam pelayanan, dalam ibadah minggu, baru buka Alkitab ketika ada di sini. Saudara, sebentar, ya, milih ayat dulu, saudaraku. Kenapa? Tidak persiapan, ya. Persiapan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan itu tidak gampang, ya. Bukan hanya asal membaca, ya. Bukan hanya sekedar cuap-cuap, ya. Bukan hanya sekedar orang itu senang dan tertawa, tapi terkadang kita ambil resiko. Kalau saya bahas ayat ini, banyak orang tersinggung. Salah satu contoh ketika saya bahas tentang beribadah, pasti ada orang juga yang akan tersinggung. Kenapa? Kenapa saya disinggung-singgung? Saya gak ibadah. Loh, ayatnya gini, terus mau dibahas gimana lagi? Ya kan? Ayatnya beribadah, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Nah, yang pertama beribadah mencari Tuhan. Yang kedua, beribadah itu menerima janji Tuhan. Ya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Berbeda ya. Keinginan Tuhan berbeda dengan keinginan kita. Berarti yang harus menyesuaikan itu Tuhan atau kita? Kita. Berarti kita menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Kira-kira gampang atau susah? Menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Tuhan, itu gampang atau susah?
Susah. Kenapa? Kita inginnya ke sana, Tuhannya maunya ke sana. Sudah patok. Ini kalau Tuhan itu nggak akan belok-belok ya. Sudah paten. Ya, sudah paten ke sana. Tapi kita kadang sana, kadang ke sana, kadang ke sana, ya. Keinginan kita itu berubah-berubah. Ya namanya manusia. Siapa bilang kita itu bukan manusia? Ya Pak ya. Ya namanya manusia, keinginannya banyak. Coba Bapak Ibu, emang hewan itu gak punya keinginan apa? Punya loh. Buktinya dia makan aja juga mele-mele loh. Ya, makan aja mele-mele. Coba Bapak Ibu, saudara yang punya anjing, saudara kasih ayam tiap hari satu kresek. Hari yang ke-7 dia sudah gak mau makan. Ya, anak saudara kasih makan nasi padang selama 1 minggu, ya kan? Hari yang ke-7 pasti dia, aku gak mau makan lagi, aku pengen yang lain. Apel. Karena apa? Mama tiap hari bapak nasi ada endok. Karena itu kan hasil dari pilihan-pilihan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, selaraskan keinginan kita dengan keinginan, selaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Nah, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Artinya, loh katanya merdeka. Merdeka, ya bebas loh kalau namanya merdeka. Yang bebas merdeka itu pernah beberapa waktu yang lalu itu viral ya di video-video yang bersetebaran di Facebook, di TikTok, di Instagram, di Twitter, saudaraku. Ternyata orang yang paling bebas adalah berarti nonton ya Pak ya? Nonton kan? Yang tidak bisa dikendalikan kemana ia harus melangkah itu hanya wong itu. Buktinya viral kan? Aselole gitu kan? Kalau yang nonton YouTuber Pak Polisi itu, ketika dia mengendalikan orang ya yang aselole itu ya, asik loh. Orang yang dikatakan kurang setengah on itu, ketika dikasih nasihat dia bisa mendengarkan tuh, didampingi bisa paham tuh, dikasih nasihat bisa dengar tuh, walaupun kadang-kadang dia berkata aselole. Terus jadi lagu viral itu saudaraku, lagu yang diciptakan karena orang yang seperti itu masih bisa dikendalikan. Nah, kita sebagai orang yang normal, saudara, sebagai orang yang berkata aku percaya Tuhan, tapi kenapa kok susah untuk diarahkan? Oh, ini jalan yang lurus. Oh, ini jalan yang benar. Itu kan katamu Pak Pendeta. Kalau kataku nggak kayak gitu tuh, ya kan? Itu kan katamu. Oh, kalau menurut saya yang benar itu begini, loh. Saudara yang dikasih, ternyata lebih susah untuk mengajari, memberikan nasihat kepada orang yang dikatakan dalam tanda kutip waras daripada orang yang kurang waras. Bapak Ibu pernah membaca kisah orang gila, ya, karena Alkitab mengatakan orang gila, ya, tidak ODGJ ya, yang kerasukan setan, yang keluar dari kuburan di kota Gadara. Itu orang yang kerasukan setan, yang tidak waras itu, dia tahu kemana ia harus mencari pertolongan. Ya, orang yang kerasukan setan itu keluar dari kuburan, dia datang menemui Yesus. Itu orang yang kerasukan setan, orang yang tidak waras, orang yang kurang waras, saudaraku. Dia tahu solusi untuk hidupnya, dia datang menemui Yesus. Bagaimana dengan kita yang aku sehat, aku waras? Ya, bukan datang mencari Yesus, justru malah meninggalkan Yesus.
meninggalkan ibadah, sudah yang dikasih Tuhan. Nah, kemarin saya dikasih tanggapan ketika saya posting ya, orang yang meninggalkan ibadah itu karena persoalan makan, terus dia memberikan reaksi. Kalau pedagang yang harus buka toko, pergi ke pasar, bagaimana Pak Pendeta? Terus salah dewe toh. Ibadah itu alasan paling banyak adalah karena alasan supaya bisa makan, bekerja, pokoknya ada makanan sudah punya dikasih tuh. Terus bagaimana dengan pedagang di pasar? Bagaimana yang punya toko? Mantan orang pasar, tiap hari ke pasar. Hari yang rame hari apa di pasar? Minggu. Lah, berarti ibadahnya diganti hari Senin dong. Kalau begitu supaya tetap jualan di pasar yang ramai di hari Minggu. Apakah begitu cara berpikirnya kita percaya kepada Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang mami saya yang ada di Lampung dulu begitu, ya. Pagi-pagi ke pasar dulu, paling nonton dia. Pagi-pagi ke pasar, jam 6 sudah pergi pasar, ya lumayan dari jam 6 sampai jam setengah 10. Ternyata di jam setengah 10 itu rame-ramenya orang belanja dari mana-mana datang di hari Minggu. Terus bisa tutup kah jam 10? Gak bisa. Akhirnya apa? Yang gak ibadah tiap minggu begitu, gak ibadah. Ibadahnya sore. Berarti gerejanya dipaksa untuk mengikuti orang-orang yang ada di dalam gereja. Coba kalau saudara kita ya punya jam sholat, punya jam sembahyang, jam maghrib, itu jam kondangan. Berarti bisa dong digeser jamnya. Bisa? Gak bisa dong. Kita yang harus mengikuti aturannya Tuhan, bukan Tuhan yang harus mengikuti kemauan kita dong. Iya kan? Berarti yang hebat itu ternyata banyak orang Kristen itu hebat, ngatur Tuhan. Ganti Pak jam ibadahnya pagi. Lalu jam 10 aja telat, apalagi pagi. Ganti Pak jam ibadahnya sore. Aduh sore banyak acara. Lah terus maunya gimana? Ditiadakan. Saya akan bilang ke Tuhan, Tuhan Yesus cepat aja datang. Iya kan? Untuk apa lagi? Ya untuk apa lagi? Sudah lihat dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, beribadah yang kedua itu menerima janji Tuhan. Ya, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancangan. Perhatikan Bapak, yang kedua beribadah itu menerima janji Tuhan. Apakah kita mau percaya dengan janji Tuhan atau kita yang akan mengamandemen Alkitab supaya sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Kayak isu yang sedang berkembang di dunia politik pemerintahan bahwa harus ada amandemen undang-undang. Ya, MPR harus ditempatkan kembali menjadi lembaga tertinggi. Nah, isu negara kita yang tercinta sudah yang dikasih Tuhan. Bisa diamandemen ke Alkitab? Atau kita yang harus diubah hidup kita? Apakah Alkitab yang harus diubah? Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga terima berkat. Kalau terima berkat itu pasti datang. Iya kan? Kalau beribadah mencari Tuhan yang pertama masih bisa nego-nego. Nantilah Tuhan, saya masih ada acara nih, nego.
Yang kedua, beribadah, berbicara tentang janji Tuhan, itu juga dinego-nego. Ya kan? Menurut saya nggak begitu loh Om, menurut saya nggak begitu loh Pak, masih dinego. Tapi kalau terima berkat, kira-kira kita masih nego nggak? Halo? Boten, jujur. Ya kalau saya mau menerima berkat ya gagean. Gagean itu apa? Cepet-cepet. Ya enggak gitu loh. Nah, ayat yang ke-10 Yesaya 50. Sebab seperti hujan. Nah, sudah mulai tamat ini, ada baterainya. Baiklah. Dulu sebelum ada ini juga gak ada, adanya setan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Air turun dari atas atau dari bawah ke atas? Dari atas ke bawah. Itu artinya jatuh. Oke, ya. Melainkan mengairi bumi. Akhirnya mengairi bumi. Ya. Kok baru responnya lambat sekali? Ya, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi konteks perjanjian lama, pintu surga terbuka, langit terbuka, ya kan? Dari perbendaharaan surga itu akan dicurahkan. Itu konteks pertama berbicara tentang air hujan yang akan mengaliri bumi untuk membuat tanaman subur sehingga bisa panen raya. Loh, kok bisa berubah-berubah? Kok jadi berubah? Ini. Wah, suruh cepet aja. Iya. Mereka memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Bapak Ibu, halo, shalom. Ya, shalom itu salah satunya adalah diberkatilah engkau di dalam Tuhan. Amin. Nah, ketika kita beribadah, salah satu hal yang bisa kita syukuri adalah menerima berkat. Nah, di situ berkat dikatakan sebagai benih, saudara. Sebagai apa? Benih. Kalau saudara membaca, gak usah dibuka ya. Membaca Yesaya pasal 55 ayat yang pertama, saya membacakan untuk saudara ya. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Artinya gratis. Jadi yang mau haus datang untuk bisa minum, yang lapar datang supaya bisa makan. Uang, ya. Di situ berbicara tentang untuk membeli gandum. Gandum untuk dimakan pertama, dan yang kedua dijadikan benih. Ya. Nah, ketika kita beribadah, kita terima berkat Tuhan supaya apa di situ kan? Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur. Hidup kita mengalami subur. Subur itu makmur. Nah, siapa sih yang gak pengen makmur? Makmur itu berkecukupan. Katakan berkecukupan. Tidak kurang, juga tidak lebih. Tapi apakah benar hidup kita hanya sekedar berkecukupan? Bukankah Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup yang penuh dengan kelimpahan? Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ya,
dengan 5 roti dan 2 ikan itu sampai kenyang. Katakan sampai kenyang. Orang benar makan sekenyang-kenyang. Ada ayatnya, Bi. Orang benar makan sekenyang-kenyang, tapi jangan terlalu kenyang. Nanti wah, asam lambung naik. Nanti gak enak makan. Ya, setelah gak enak makan, kumat. Wah, repot muter di situ aja kan. Terus kan? Nyedip. Nah, saudaraku, mari belajar Alkitab di sini. Ya, mari belajar. Berkat adalah kepercayaan. Katakan berkat adalah kepercayaan. Hari ini kita diberkati, itu sebuah kepercayaan dari Tuhan bahwa kita sanggup mengelola berkat. Ketika kita diberkati, ya, langsung saudaraku. Benih itu ada 2. Benih yang pertama untuk ditabur, Yesaya 55 tadi, ayat yang berapa tadi? Lupa ya. Bukan, yang barusan tadi loh. 10. Oke. Benih yang pertama untuk ditabur, benih yang kedua untuk dimakan. Kalau ditabur semuanya, kita nggak bisa diberikan semuanya. Habis kita nggak bisa makan. Kalau dimakan semuanya, kita nggak bisa menabur. Jadi dibagi. Ya, benih itu berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Yang pertama untuk ditabur, yang kedua untuk dimakan. Jangan ditabur semua, habis, nggak bisa makan. Jangan dimakan semua, nanti habis, nggak bisa ditabur, nggak bisa tumbuh lagi. Betul? Nah, wah, Pak Pendeta cuma pintar khotbah doang. Gimana cara prakteknya, Pak? Loh, iya kan? Pak Gembala, itu kan cuma pintar ngajarin doang, khotbahin doang. Gimana prakteknya, Pak? Baiklah, Bapak Ibu, ketika saya dapat berkat, hari ini mempraktekkan firman. Ini apa namanya? Beras. Anggap aja ini berkat, ya, benih, ya, benih yang sebagian saya makan bersama dengan istri saya. Benih yang kedua harus saya tabur. Naburnya di mana? Ya orang-orang dekat dong. Masa orang jauh nggak kenal? Ya, istriku maju. Ya. Kalau ini mau kamu tabur, mau kasih ke siapa? Ya, langsung aja jalan. Ya. Biar sehat, jalan, gitu kan? Ya, kelihatan sehat, Bapak Ibu, tapi kadang merasa kesakitan. Ya kan? Bapak Ibu, kalau kita melihat yang seperti ini, kalau saya tanya Pak Jo merasa senang enggak? Tapi kalau yang enggak menerima merasa senang enggak? Loh, itu kan akan menguji isi hati kita. Loh, kok dia ya yang dapat ya, kan? Istriku maju lagi. Nah, saya dikasih berkat itu sebuah kepercayaan. Ini lagi, kamu mau kasih apa nih? Biar sehat, saudaraku. Ya, yang pertama untuk ditabur, yang kedua untuk dimakan. Emang saya orang kaya harus bagi-bagi? Enggak, saya bukan orang kaya. Tapi saya dipercaya untuk menerima berkat. Yang pertama harus saya tabur, yang kedua ya harus saya makan. Terus saya puasa. Istriku maju lagi. Sehat. Biar sehat sampai stoknya habis. Masih,
kan? Tenang istriku, biar kamu sehat jalan-jalan ya. Mama kasih siapa lagi? Berkat yang dipercayakan itu yang kita terima. Yang pertama kita takut, dan yang kedua adalah kita makan. Jangan dimakan semua, bahaya. Ya, jangan ditabur semua, nanti nggak bisa makan. Bentar, aku belum baca ini. Ya, latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Salah satunya kejutan-kejutan yang seperti ini. Latihan badan itu terbatas, senam terbatas, olahraga terbatas, jalan-jalan terbatas gunanya, walaupun itu penting. Tapi lebih penting di sini dikatakan, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Katakan, ibadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Yang kedua, beribadah mengandung janji. Baik untuk hidup ini bisa makan. Masa hari ini kita nggak makan puasa, lah ya jodoh. Nah, maupun untuk hidup yang akan datang, keselamatan. Nah, loh, kalau nanti yang anak-anak untuk kemana Om? Untuk kemana Pak De? Ya, saya masih punya stok. Pokoknya di kantong saya ini kayak Doraemon. Nanda, sini Nanda. Ya. Kemarin saya jalan-jalan. Ketika saya melihat barang ini, saya ingat anak gadis. Anak gadis siapa ya? Ya kan? Itu praktek menabur, saudara. Aduh, sayang banget ya kalau saya kasih kata Anda ya. Ya. Ini bagus nggak ada? Kamu kayaknya ada ya? Putih, kuning. Nah, ketika saya shopping, saya itu laki-laki tapi yang suka shopping, saudara. Nah, ketika saya melihat barang bagus, saya melihatnya di situ, waduh, ini cantik sekali ya, nggak norak, nggak gede, kecil, kayaknya indah. Mang, kalau nggak mau tak kasih orang lain. Nah, ini salah satu benih untuk ditabur. Wah, pemborosan. Saya bilang, kalau Bapak Ibu siap menerima berkat yang besar, oke, Bapak Ibu harus siap-siap menjadi orang boros. Borosnya apa? Benih untuk ditabur. Ya, kenapa? Wah, kita harus berhemat. Ya, kalau engkau berhemat-hemat, ya sebatas itu berkat yang saudara terima, nggak akan lebih. Lah, wong segitu aja cukup, kok mau ditambah? Paham sampai di situ? Lah, wong segitu aja cukup. 50.000 aja cukup, kok mau dikasih 100? Untuk apa yang 50? Ya untuk ditabung. Lah, untuk apa lagi? 50 aja cukup. Nah, apa? Sesuai dengan firman Tuhan ya, orang yang beberapa waktu yang lalu membagi-bagikan, dia tidak akan pernah kekurangan. Sudah yang dikasih benih untuk ditabur, benih untuk dimakan ya. Ibadah itu menerima berkat. Baik, saya kembalikan ke atas. Ya. Amsal 28 ayat 20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tuhan, saya siap dipercaya. Berarti saya siap untuk menerima berkat. Untuk apa? Saya tanya ketika dikasih berkat itu sama Tuhan, ini untuk siapa? Dibagikan, saya bagikan. Ini untuk siapa? Ini untuk keluarga Pak Nono. Halo, ya kan gitu kan? Itu ya ketika menerima berkat. Istriku maju lagi.
ngasih, tenang aja sampai nol. Ya. Nah, mau kamu kasihkan siapa lagi? Aku percayakan kepadamu tidak akan mengintervensi. Iya kan? Udah pakai kacamata kuda, kau usah toleh kanan toleh kiri, karena itu adalah isi hatimu, ya kan? Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Orang yang ingin cepat menjadi kaya, Tuhan kok kasih yang banyak itu cepat menjadi kaya, tapi tidak melakukan apa-apa, tidak akan luput dari hukuman, jatuh dalam penderitaan demi penderitaan. Kenapa? Semua dilabrak. Ya, pokoknya yang penting halal, haram. Semua dilabrak, tidak akan luput dari hukuman, saudaraku. Baik, berarti kita belajar berkatnya dari Alkitab. Jadi yang pertama, beribadah itu mencari Tuhan. Yang kedua, beribadah itu menerima janji Tuhan. Yang ketiga, beribadah itu menerima berkat. Apakah berkatnya masih? Nah, ya, saya laporan dulu Tuhan Yesus. Ya, laporan Tuhan Yesus. Santai, aku pengen kok nikahin lo, cakai lo, untuk bapak itu, untuk ibu itu. Laporan sama Tuhan. Kok nggak dijawab-jawab sih Tuhan? Ya, nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, beribadah. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, Tuhan yang menyediakan benih dan roti untuk dimakan. Loh, Alkitab yang ngomong. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan yang melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ini 2 Korintus Perjanjian Baru pasal 9 ayat 10. Ini Yesaya pasal 30. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Alhasil pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Artinya apa? Pekerjaan kita menghasilkan keberuntungan demi keberuntungan. Apa pekerjaan kita? Yang pedagang bisa jadi punya keberuntungan, yang warung punya keberuntungan, yang bekerja di tempat orang punya keberuntungan, yang wira swasta punya bekerja di perusahaan punya keberuntungan. Tuhan pelihara hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tapi jangan lupa, berkat yang kita terima yang pertama untuk ditabur, yang kedua untuk dimakan. Loh, kok makan lagi? Baik, Tuhan tak pernah gagal memelihara kita, amin. Tuhan tak pernah gagal memelihara kita. Pak Victor maju aja Pak. Nanti ini masih panjang masalahnya Pak. Nanti giliran maju nggak selesai Pak. Tuhan tak pernah gagal dalam memelihara kita. Apakah kita bisa bersyukur, saudara? Jangan angkat mic dulu kamu, karena masih, ya, karena masih, ya. Kalau saya kasih berkat lagi, kamu mau kasihkan ke siapa? Bukan sok kaya. Ya, ya. Apakah ada yang mau menunggu giliran? Saudaraku, untung yang datang hari ini nggak banyak. Nggak banyak, nggak semua. Hah? Belum semua ya. Belum semua ya. Saya berdoa dulu ya, Bi. Saya berdoa dulu, Tuhan kasih tambah dong berkatnya supaya semua kebagian. Haleluya. Tuhan tak pernah gagal
memelihara kita. Yesaya 55 ayat ke-11, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Apa yang tercatat dalam Alkitab ini pasti digenapi. Amin. Pasti terjadi. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan terpelihara. Amin. Ya. Masih satu yang kecil. Untuk siapa? Hah? Oh ya, silakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bersyukur. Yuk belajar bersyukur, ya. Belajar bersyukur dengan apa yang kita terima, saudara. Kenapa, Bapak Ibu? Seberapa saudara menerima sesuatu berkat yang saudara terima hari-hari, saudara kumpulkan yang bisa menjadikan saudara kaya. Harusnya kita sudah berbulu-bulu tahun mengumpulkan, berhemat, ya kan? Bukan berarti harus pemborosan yang tidak berguna. Karena apa? Alkitab mengatakan, saya mau bacakan untuk saudara. Ya. Yesaya 55 ayat yang kedua. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sajian yang paling lezat, berkat pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Katakan sempurna. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersyukur kepada Tuhan hari demi hari. Saya hanya mampu mengajak saudara untuk ayo kita mencari Tuhan. Ayo kita senang beribadah. Ayo kita senang berdoa. Yang bisa saya lakukan cuma itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Tuhan Yesus, kami membutuhkan Kau tiap-tiap jam, bahkan tiap-tiap detik. Kami butuh Engkau hari demi hari. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan hari ini kami ada karena belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami kesehatan Tuhan, untuk dapat selalu mengucap syukur kepada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati, amin. Kiranya berkat firman Tuhan yang ditaburkan menjadi benih untuk perjalanan hidup kita selanjutnya.
Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada para petugas. Persilahkan maju ke depan dan kita semua kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur akan berkat-Mu yang kami peroleh melalui firman Tuhan yang kami dapatkan hari ini. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mengerjakannya, kami melakukannya untuk dapat menyenangkan hati Tuhan sepanjang hidup kami. Kami akan menabur, kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang menabur dengan penuh rasa syukur, dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku berkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya menjemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang hari ini sedang bergumul dengan hidupnya, bergumul dengan keluarganya, rumah tangganya, bergumul dengan anak-anaknya, bergumul dengan pasangannya, bergumul dengan pekerjaan ekonominya, usahanya. Mari kita sama-sama bersahabat untuk saudara-saudara kita, baik yang ada di Purwokerto Banyumas maupun yang ada di media sosial yang sudah mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa di surga yang kami kenal di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan menolong menjawab apa yang menjadi hambatan, tantangan, rintangan maupun kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kami. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sedang gelap hatinya Tuhan kasih jalan terang. Yang sedang bergumul dengan rumah tangganya, anaknya, pekerjaannya, Tuhan sanggup memulihkan dan memberkati hidupnya dan keluarganya. Bersyukur hari ini karena kami memiliki Tuhan yang baik, dan kami mau pulang dengan menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu